Baiklah, Bapak Ibu langsung saja pada beliau Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa fi ayatil aqam yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wallahu dzalika minasyahidin. Bapak Ibu jamaah Mushola Al-Mu'minun yang saya hormati, yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita yang pertama bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan syukur itu kita akan ditambahkan nikmatnya. Salah satunya adalah nikmat taufik, bukan Bapak Taufik. Nikmat taufik. Kalau kemarin nikmat inayah, pertolongan Gusti Allah. Nah, taufik itu kan antara ini yang dikatakan dengan yang dilakukan itu pas. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan hambanya itu untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok kita bisa taat, itu kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kala kita menginginkan anaknya bisa masuk di perguruan tinggi yang anaknya inginkan sebagai orang tua, atau bukan? Kan rasanya apa? Long seperti itu ya. Itu gambarannya mungkin ya seperti itu ya. Tapi kebalikannya kan seperti semuanya. Kadang buat angel teman seperti itu. Lah barangkali tatkala kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus bersyukur. Pun demikian kesyukuran itu tidak sampai pada rasa sing ujub atau membanggakan. Ya kita tetap dalam batas-batas yang alhamdulillah itu semua atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Yudha Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga kepada para sahabat, para keluarganya dan umatnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariatnya. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam kajian Ahad pagi itu kan memang materinya kita kan memang banyak nih. Nah, semuanya kayaknya juga nggak bisa lah seperti itu. Makanya Pak Amir Masjid itu menginginkan itu ada misalkan majlis tertentu nanti kaitannya dengan tafsir, udah tafsir saja seperti itu. Nanti Ustadz Andi kaitannya dengan akhlak seperti itu misalkan. Kemudian ada dulu Ustadz Syafruddin kaitannya dengan akidah atau tauhid. Nah, saya nanti kaitannya dengan fikih dan sebagainya. Ya. Wong fikih jarku ya sebenarnya lama nggih buku rampung seperti itu. Ya. Dan kalau tidak dibuka ya memang tidak dibuka seperti itu. Makanya di pengajian Ahad pagi mudah-mudahan sedikit demi sedikit ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mempelajari. Ya. Kaitannya dengan fikih, sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang tidak akan memberatkan
manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tiada memberati diri kecuali memang manusia itu sanggup ya. Artinya tatkala kita diberikan syariat itu janjane aslinya manusia itu sanggup melaksanakan, tidaklah mungkin tidak sanggup. Nah, seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki yang namanya kesukaran atau kesulitan. Salah satunya adalah kaitannya dengan bab sholat. Memang ada bab yang mungkin saya lewati. Contohnya sholat dalam peperangan. Kalau kita nggak peperangan itu tadi dibahas ya. Nah ini bahasan ini sudah pernah dibahas atau tidak? Belum pernah dibahas. Kalau sudah pernah dibahas nggak apa-apa. Ini kaitannya dengan masalah sholat. Nah, di dalam hadisnya kan miftahul jannah as sholat. Yang namanya kuncinya surga itu ya sholat. Makanya nanti tatkala di hisab itu pertanyaan yang pertama ditanyakan adalah masalah sholat. Nah, seperti itu ya. Jadi tatkala kita mudah-mudahan kuncinya bagus, harapannya juga yang lainnya juga bagus. Miftahul jannah as-sholat ya, kuncinya surga adalah sholat. Namun demikian terkadang sholat itu masih belum menjadikan sebuah hal yang barangkali sebagai umat Islam itu kayak sih penting banget apa ya, khususnya mungkin di kalangan para remaja ya. Ini kami kemarin untuk yang siswa SMP kami sudah sampaikan ke Pak Bambang, dan terima kasih Pak Bambang sudah menginisiasi untuk kegiatan meningkatkan pendidikan agama di Banjarnegara. Itu dari sampel yang di itu 36% dari 8.000 sekian itu yang bisa melaksanakan, sudah terbiasa sholat 5 waktu. Yang lainnya ya biasanya bolong seperti itu. Padahal dari sisi baliknya itu sama dengan kita, kan aslinya sama nih. Saya sampaikan itu kepada anak-anak ya. Saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kamu itu sama, nggak ada bedanya seperti itu. Saya diwajibkan untuk sholat, kamu ya sama seperti itu ya. Kalau di dunia kita beda, saya guru, kamu murid seperti itu. Tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tatkala seorang sudah menindak, sudah balik, dewasa, maka sholat itu menjadi sebuah kewajiban, dan kewajiban itu sudah diukur pasti manusia sanggup. 36%, sing liyane masih bolong. 1,7 tidak pernah melangisnya, tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat memang terjadi, karena kemarin pas pada waktu kumpulan guru-guru agama itu ya, salah satu guru itu mengatakan ya, ini bagaimana apa kami di sana itu sulit, ternyata juga orang tuanya juga tidak sholat ya. Enak orang tuanya tidak sholat, kemudian guru ini orang sih mantan kencang gitu ya, ya itu belas seperti itu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini kaitannya dengan sholat. Dan kaitannya dengan materi hari ini adalah sholat dalam bepergian. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang kayak bapak itu ya janjinya ini sangat sering ya. Bagaimana kita dalam bepergian, jika di Semarang atau di kota yang lain, atau tugas luar seperti itu, pasti dipastikan itu ya. Terkadang kita menjumpai waktu-waktu yang memang agak crowded, dan bagaimana fikihnya kaitannya dengan sholat dalam perjalanan. Biasanya ada 2 materi Pak, antara jamak dan qashar ya. Jamak dan qashar. Cuma jamak dan qashar itu janjane materi sing beda gitu loh ya.
tidak selamanya jamak itu harus dikosor atau sebaliknya. Jamak ya dewek, kosor ya dewek, seperti itu ya. Jamak ya jamak, kosor ya kosor. Nah, yang pertama kaitannya dengan masalah kosor. Jadi bab yang pertama dalam kitab fikih ini kayak Said Sabiq mengkosor ya, sholat itu yang 4 rakaat seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi yang boleh dikosor itu adalah sholat yang 4 rakaat. Dulu di Mekah awal-awalnya sholat itu 2 rakaat, tapi tatkala sudah pindah di mana? Madinah itu jadi yang 2 rakaat menjadi 4 seperti itu. Nah, kosor itu kan diparuh, yang bisa diparuh adalah yang rubaiyah, sing sok jumlah rakaatnya adalah 4, nek 4 diparuh menjadi 2. Subuh itu tidak bisa diparuh karena diparuh jadinya 1, nek 1 jadi nopo? Witir ya. Sholat maghrib itu kan 3 rakaat kan, 1,5 nggak ada sholat 1,5 ya. Dan sholat maghrib itu dalam hadisnya itu kan witirnya sholat siang. Nah, jadi sholat siang, witirnya siang itu di maghrib 3 rakaat, dan witirnya malam ya sholat witir yang kita lakukan sudah seperti itu dan selalu biasa dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidak ada salahnya bila kamu mengkosor sholat. Jadi memang sama sekali tidak ada salahnya, dan bahkan menurut kajian-kajian sunnahnya ya memang dikosor. Walaupun anak sewa dalam kosor ya, seperti yang kalau itu mola ada yang tidak mengkosor, nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Seperti orang berpuasa, ya, aslinya kan boleh ya berbuka. Dan tatkala kita mengambil rukhsah itu kan sunnahnya Rasulullah SAW. Mau kerjakan iman-iman ya, iman seperti itu. Mengkosor. Ya. Kemudian dalam sebuah hadis yang artinya saya bertanya kepada Umar bin Khattab, bagaimana pendapat Anda tentang mengkosor sholat? Berhubungan firman Allah, kalau kamu khawatir akan diganggu oleh orang-orang kafir. Maka jawab Umar, hal yang Anda kemukakan itu juga menjadi pertanyaan bagi saya. Jika saya menyampaikan kepada Rasulullah, maka sabda beliau, ia merupakan sedekah yang dikaruniakan Allah kepadamu semuanya. Maka terimalah sedekah itu. Tatkala kita diberi keringanan, itu adalah sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kon dipun terima. Ditolak boleh, ditolak seperti. Tapi nggak ini ya. Ini kaitannya dengan mengkosor. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jubair dari Abu Munif bahwa pada suatu ketika Ibnu Umar ditanya perihal firman Allah yang tersebut di atas berupa sekarang keadaannya sudah aman, terus aman piye? Kemudian cukuplah bagimu Rasulullah SAW menjadi teladan yang sebaik-baiknya. Kemudian dari Aisyah, qad furidatis sholatu rak'atain di Makkah. Falamma qadima Rasulullah SAW Madinah, zada ma'kulli rak'atain ila fil maghrib fa innaha witrun nahar wa sholatul fajri bituli qira'atiha. Dari Aisyah, mula-mula sholat itu diwajibkan 2 rakaat di Mekah. Setelah Rasulullah SAW pindah ke Madinah, yang 2 rakaat
itu ditambah 2 lagi, kecuali maghrib, maka ia merupakan witirnya siang. Begitupun sholat fajar atau subuh karena dibaca panjang. Maka jikalau beliau bepergian, beliau pun bersolat sebagaimana yang dulu yaitu dilakukan di Mekah. Jadi Rasulullah SAW jika bepergian itu senantiasa melaksanakan sholat 2 rakaat. Ini hadis. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan jika bepergian Rasulullah SAW selalu mengqashar sholat yang 4 rakaat dan mengerjakan hanya 2 rakaat sampai beliau kembali ke Madinah. Tidak ditemukan keterangan yang kuat bahwa beliau tetap melakukan 4 rakaat. Ya, demikian pula dilakukan oleh Umar, Ali, Mas'ud dan sebagainya. Jadi yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat tatkala bepergian itu melaksanakan ini Pak 2 termasuk nanti sing bepergian mantan suwe di perang Tabuk itu ada 20 hari bagaimana sholatnya yang seperti itu. Misalkan diklat 20 hari diklat ini berapa hari Pak? Lama nih 6 bulan 40 boleh enggak ya? Dan itu termasuk safar atau bukan? Nah, itu yang pertama kaitannya dengan yang 4 rakaat jadi 2, clear ya? Karena juga ada yang salah Pak. Ya, ada yang salah artinya setelah dalam perjalanan itu maghrib karo bisa dikosong 2 seperti itu. Ya. Boleh buatan? Kalau tidak tahu boleh nggak? Kalau tidak tahu sudah sholat sudah alhamdulillah ya seperti itu. Kan sing mana kan terus ngerti wajib sholat malahan orang sholat seperti itu. Enten buatan ada lah yang jelas gitu. Ada. Buktinya kita perjalanan pakai bis, pakai kereta yang berangkatnya mungkin sebelum maghrib itu kan janjinya wis ini kan sing nampul sing sholat setipring seperti itu atau tidak semuanya itu berarti kemungkinan tidak. Jadi ini penting. Kemudian jarak boleh mengkosor ya. Jadi ini berapa kilo sih ya? Hitung nih. Maka memang tidak ada hadis yang menunjukkan persis itu nggak ada. Jadi jarak dibolehkannya mengkosor itu tidak ada hadis yang secara tegas mengatakan berapa kilometer. Ya, tapi makanya di sini ada 2 kaitannya dengan jarak dan kebiasaan dalam bahasa itu mengatakan itu safar atau bukan seperti itu. Kalau dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya dibolehkannya qashar itu adalah yakni 4 burj. 4 burj adalah 16 fasa. Satu fasanya itu 5 kilo sekian seperti itu. Jadi menurut beliau adalah perjalanan jaraknya adalah sekitar 88 kilo ya. Kalau di buku PAI SD, SMP itu 8 kilo ya. Ada yang memang 40 kilo, bahkan ada yang 3 mil. Itu kan pendapat nih, dikuatkan dalil-dalilnya ya. Maka diantaranya adalah la yahillu li imra'atin tu'ti minal ya la yahillu li imra'atin tu'minu billah wal yawmil akhir an tusafira masirata yaumin illa ma'adi mahram. Tidaklah halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berpergian selama sehari perjalanan kecuali dengan muhrimnya. Nah, perjalanan sehari semalam dengan muhrimnya ini kalau dulu dihitung, dulu kan gitu.
kendaraan nih. Jadi perjalanan itu kalau sehari semalam itu diukur oleh para ulama itu sekitar 80-an kilo seperti itu. Oke. Jadi nih, tatkala kita bepergian sini ke Wonosobo ya, Purwokerto, belum. Tapi pernah ada yang mengkosor bagaimana menggunakan pendapat yang lain. Ini kan fikih. Tatkala berjalan fikih itu ya sudah kita mantapnya yang mana. Kalau saya mantapnya nek Wonosobo itu belum, Purwokerto itu belum, Semarang wis gitu aja. Karena saya biasa di Semarang, mungkin ke Bandung ya Bandung seperti itu. Ya, tatkala kita mengatakan perjalanan itu seperti itu untuk ini kosor ya, itu kaitannya dengan kosor. Jadi memang pendapat yang wajib adalah 8 kilo atau 80-an kilo lah seperti itu. Kalau dulu kan memang perjalanan itu memang tidak begitu mudah seperti itu, tidak semudah sekarang. Nah yang sekarang itu yang tidak mau mengkosor itu apa mau mobil dewek mandi kan sekarang dewek ya seperti itu. Ini tidak apa-apa. Tatkala bareng dengan yang demikian, ini dibaca makanya apa-apa. Ikut kawan itu boleh. Ya, cuma sunnahnya kalau saya mengikuti beberapa kajian itu sunnahnya di kosor. Dan ini yang ketiga Pak, tempat boleh mengkosor. Misalkan yang paling gampang, misalkan saya ini hari ini mau ke Semarang, ya. Bolehkah saya mengkosor di rumah? Ya kan? Misalkan dia naik kereta api ini jam 5 lah, jam 5 kan tanggung ya, tanggung daripada nanti kereta api amel seperti ini kosor lah seperti itu. Boleh atau tidak? Nah ini penting. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengkosor sholat itu dapat dimulai setelah meninggalkan kota dan keluar dari daerah lingkungannya, walaupun jaraknya belum sampai yang 80. Contohnya misalkan saya ke Semarang, baru sampai Wonosobo, saya ke kosor, walaupun belum sampai tujuan, ya. Karena memang tujuan saya itu Semarang bukan Wonosobo. Kalau di Wonosobo jelas tidak saya kosor. Itu kebiasaan. Sholat itu duhuri, sholat itu Abdullah wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah arba'an wa bil Hulaifah raka'atain. Saya bersolat zuhur bersama Rasulullah di Madinah 4 rakaat dan di Zulhulaifah itu 2 rakaat. Jadi dulu sahabat itu pernah bersama Rasulullah SAW perjalanan ke Madinah dan Mekah itu di Mekahnya 4 rakaat, di Zulhulaifah 2 rakaat. Padahal jarak pada waktu itu, jaraknya itu belum ke sana sih ini. Dia mengatakan 10 kilo kurang, ya, seperti itu. Tapi tujuannya memang jauh, ya, seperti itu. Kalau di, ya intinya sudah keluar dari kota. Kalau paling gampang kalau di sini contohnya seperti itu, nih. Jadi tatkala mengkosor itu boleh dilakukan tatkala sudah keluar dari kota. Tidak diperkenankan tatkala masih di rumah atau dalam kotanya. Kata nggih. Terus bagaimana kalau misalkan mau dijamak? Ya boleh. Jadi misalkan mau berangkat ya jam zuhur lah, jam zuhur, daripada ngerempet kok sekarang orang mandek-mandek di rumah sholat sekalian, berarti 4 rakaat sholat zuhur, 4 rakaat sholat asar, itu jamak takdim. Kata nggih? Itu di kaitannya dengan di mana boleh mengkosor. Ini kosor, nanti jamak itu beda. Kemudian yang keempat itu
kapan musafir itu menunjukkan sholatnya dalam hati ini? Dalam perjalanan itu wis kosore itu ibaratnya tidak kosor itu kapan? Nah ini yang barangkali kita pahami bersama-sama gitu. Karena nanti di Bapak Ibu yang barangkali sering keluar kegiatan di mana luar, kalau yang dinas luar sih paling gampang, misalkan kita 3 hari di Semarang kan di hotel lebih itu kosong atau boten di jamaah atau tidak, atau misalkan Pak Bambang ke Bali tuli sinten Mas Agam, nah di sana dikosong terus boleh atau tidak, contoh ini, nah itu bahasanya gitu. Ini dalam hal ini seorang musafir itu boleh terus mengkosor selama dalam hal dia masih dalam bepergian. Nah, kaitannya dengan lama dan tidaknya, Rasulullah SAW itu pernah bermukim di Tabuk selama 20 hari dan terus mengkosor sholatnya dan tidak pernah mengatakan kepada umatnya supaya tiada seorang pun mengkosor sholat tidak lebih lama mungkin di waktu itu. Ini Rasulullah SAW. Kalau Ibnu Qayyim bermukimnya itu belum lagi menghilangkan hukum bepergian, baik lama atau sebentar. Pokoknya next sing penting masih bepergian itu disebut hukum musafir seperti itu. Walaupun lama, ya. Kan jarang lah. Yang kayak permain bepergian dengan tujuan menetap itu kan jarang. Paling ujung-ujungnya pulang lagi, ya. Maka di situ boleh mengkosor sholatnya. Mengkosor bukan menjamak. Tatkala misalkan di perjalanan kan boleh langsung 2 rakaat, nanti boleh 2 rakaat. Misalkan sudah sampai, kan misalkan saya di Semarang di tempatnya seperti itu hanya 1 hari. Aslinya itu boleh mengkosor, ya. Cuma karena jamaah, ngapain harus dikosor, ikut jamaah saja. Coba aslinya boleh. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi tis'a asrata yusolli rak'ataini fa nahnu idza aqamna tis'a asrata nusolli rak'ataini wa in zidna ala dzalika atmamna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim dalam salah satu perjalanannya itu selama 19 hari dan selalu bersolat 2 rakaat. Maka kami pun kalau bermukim dalam perjalanan selama 19 hari kami akan tetap mengkosor, dan kalau lebih dari itu kami akan mencukupkan, ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dalam Sahih Bukhari, artinya bisa seminggu Pak. Ya. Jadi Ibnu Abbas itu nek kurung kira ingin 11 itu ingin mengkosor, ya. Kenapa sih? Itu sunahnya kok. Sunahnya dikosor. Kemudian apa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditabu yasrina yauman yaksuru sholat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermukim di Tabuk selama 20 hari dan selalu mengkosor sholatnya. Jadi kapan kita mencukupkan sholatnya itu, maka dalam hal ini memang judulnya selama kita masih dalam bepergian. Untuk biantun kayak bermain insyaallah ya biar romi dulu lebih banget itu. Jadi masih boleh dikosor. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana dengan sholat sunnah dalam perjalanan. Nah, sholat sunnah dalam
perjalanan, dalam ini sholat rawatib, sholat yang mengikuti sholat sunnah, ya. Sholat yang mengikuti sholat wajib, ya. Wong sing wajib bebek dikosor, ya kan gitu ya. Maka tatkala dalam bepergian, Nek Adi Hidayat itu mengatakan itu tidak usah. Ya. Kalau di rumah itu sudah biasa melaksanakan itu, walaupun dia tidak melaksanakan, insya Allah tetap mendapatkan pahala dia sholat sunnah seperti itu. Ya. Tapi jumhur ulama berpendapat sholat sunat bagi di itu ya tidak makruh seperti itu ya. Karena Nabi SAW ikhtasala fi baiti ummi hani yauma fatahi maka tawassala thamaniya rakaatain, bahwa Rasulullah SAW mandi di rumah Ummu Hani sewaktu Mekah dibebaskan lalu bersolat 8 rakaat. Kemudian ada Rasulullah SAW karena yusabbihu ala tuhri rawahilatihi haitsu kana wajhuhu yu'mi bi ra'sihi, bahwa Nabi SAW bersolat di atas punggung kendaraannya menghadap ke arah yang ditujunya dengan memberi isyarat dengan kepalanya. Kemudian para sahabat Nabi SAW juga bersolat sunat dalam bepergian, baik sebelum atau sesudah sholat fardu. Tetapi Ibnu Umar dan lainnya berpendapat bahwa sholat sunat sewaktu bepergian, baik sebelum atau sesudah sholat fardu, tidak disyariatkan kecuali sholat di tengah malam, kecuali sholat. Bahkan sewaktu pada suatu hari dilihat Ibnu Umar ada orang yang bersolat sunat setelah sholat fardu dalam perjalanan, maka katanya lau kuntu musabbihan la atmamtu sholati, dan seterusnya yang artinya ini diriwayatkan Bukhari, seandainya saya hendak bersolat sunat, ya, tentulah saya akan mencukupkan sholat farduku, ya kan? Enggak nyong depan sholat sunat, mending nyong sing sholat fardu itu cukup akan, ya kan itu, ya seperti itu. Ini kaitannya dengan melaksanakan sholat, ya, tidak akan kosong, ya. Hai sahabat, saya sering mengiring ke Rasulullah SAW dan saya tidak pernah beliau melakukan lebih dari 2 rakaat sampai wafatnya. Saya juga mengiring Abu Bakar, maka sholatnya juga tidak lebih dari 2 rakaat. Demikian pula Umar dan Utsman. Lalu dibacakan ayat yang artinya sesungguhnya dalam perilaku Rasulullah adalah contoh sebaik-baik kamu. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Ini kaitannya dengan sholat sunat di dalam perjalanan. Kemudian yang selanjutnya adalah bepergian pada hari Jumat, intinya boleh. Ya. Dulu pernah para sahabat yang mengatakan nyorapan untuk naik dina hari Jumat, ya. Maka Umar mengatakan pergilah, sebab hari Jumat tidak ada yang menghalangi bepergian. Ya. Ini Nabi SAW safara yaumul Jumu'ah. Nabi SAW juga bepergian pada hari Jumat seperti itu. Dina Sabtu berpisah saja, nggak ada larangan hari Sabtu. Nah, orang Jawa saya nggak tahu, itu belum tahu naik kan ada hari-hari sing apa? Biasanya jenderal mungkin Sabtu ya. Paing. Sebelumnya apa? Daratnya. Kayaknya minyak gue kayak ini. Kadang itu ada nih Pak Kris ini. Saya pernah ini kan ada apa sih? Bendungan apa? Water apa? WC apa? Bendungan sing tinggi. Saya itu. Dulu kan tempat pariwisata nih. Dan tempat pariwisata itu ternyata dulu itu ramai Bupangsaran. Nah, supaya itu mandan film itu nih, itu orang itu naik pacaran pun bubar. Satu, ya, seperti itu. Ya, jadi kalau beduk di sini itulah masih ini tidak berani. Ya, kemarin kami survei di situ untuk buat film itu,
pakai ini jangan mas, alasannya nah ya kita tidak terlalu kesana seperti itu ya. Jadi kadang ada alasan-alasan yang dibuat supaya menakut nakuti ya. Mungkin setu aja dolan dengan berjawab pada bukan ya. Ya tapi itu petua-petua orang itu gitu. Ya orang oleh ya masalah. Tapi kaitannya dengan hari Jumat itu kok boleh kita bepergian. Nah terus bagaimana sholat apa namanya Jumatnya? Kalau memang bisa ya kita sholat Jumat. Kalau tidak bisa ya dikosong saja sholat Jumat. Misalkan harus genap di perjalanan bis jam ya 12 masa ke depan apa? Kan nggak mungkin. Makanya tetap setelah kalau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah ini tidak akan memberatkan. Gusti Allah itu pengen ini gampang kepada kita orang sing mempersulit seperti itu. Ya. Kadang orang sing maju, salah Bismillah lah, Bismillah itu sudah ada anjurannya. Ini kaitannya dengan kosongnya. Sekarang jamaknya Pak. Nah, ini kaitannya dengan menjamak. Ya, memang itu tidak ada kaitannya dengan kosong. Ya, jamak itu hanya menggabungkan saja. Jadi bisa saja yang namanya menjamak itu adalah 4-4 atau 4-3. Kasar lebih. Tapi kalau kosong kan memang. Tapi kalau jamak kosong ya 2-2 atau 3-2. Nah, contohnya yang sudah haji pada waktu di mana Arafah kan dijamak gitu, betul nggih? Nah seperti itu. Kemudian menjamak dalam bepergian. Kok Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah dia tidak bepergian kemana-mana di Madinah, tapi dia menjamak. Jamak itu kan artinya perlu. Kalau memang ada keperluan seperti itu. Termasuk dalam hal ini kajian-kajian yang pernah saya ikuti, misalkan orang gawe orang menikah itu kadang ada resepsi ya jam 2 undangannya seperti itu, atau jam berapa? Jam 11 sampai sore seperti itu ya kan. Selama itu bukan menjadi kebiasaan, itu boleh dijamak. Dulu kalau ada acara namanya karnaval itu kan bisa dari pagi sampai sore, mesti nabrak 2 sholat. Ya, kalau di mana pada waktu itu mesti dijamak, barang-barang dijamak seperti itu. Dan orang dijamak, dosen mesti gendang kan repot banget nih. Itu di apa? Ya orang caranya berat terus seperti itu. Maka dijamak seperti itu. Termasuk dalam keadaan sakit pun boleh dijamak, boleh, ya, boleh seperti itu. Dan yang belum kita praktekkan, dan ini boleh Pak, dan ya hujan gede. Jadi sekali-kali nih misalkan sudah ini materi sudah sampaikan nih, dan apa gede pada waktu sholat maghrib, guji. Ini sholat langsung bisa, boleh nggak? Boleh, jadi itu boleh ya. Kan kemudahan. Begitu selesai kan sudah sholat isya berjamaah seperti itu. Cuma kan kayak normal kan belum pernah gitu. Pak Sodik walaupun hujan pun tetap setia ada gitu kan terus di bawah berarti paling duduk berapa menit? 15. Sedilah tuh akan Pak Sodik sedilah saya nanti mendengar lagi telas selalu ini seperti itu. Aslinya boleh. Baik menjamak atau kemudian menjamak dalam kemudian ya. Menjadi yang menjamak di waktu hujan. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jama'a bainal maghrib wal isya fi lailatin matilah.
Nabi Muhammad SAW menjamak sholat maghrib dan isya di suatu malam yang berhujan lebat dan gede seperti itu, tidak sholat bareng. Ya. Kesimpulan pendapat mazhab mengenai sholat ini adalah golongan Syafi'i membolehkan seorang mukmin menjamak sholat zuhur dan asar dan maghrib dan isya selama secara takdim saja, artinya naik depan. Ya. Jadi seperti itu. Dengan syarat adanya hujan ketika membaca takbiratul ihram dalam sholat yang pertama. Jadi pas benar-benar hujan yang besar. Ya. Menurut Nahdlatul Maliki boleh menjamak takbir di dalam masjid antara maghrib dengan isya disebabkan adanya hujan yang telah atau akan turun. Semuanya boleh seperti ini. Ini menjamak ketika ya. Kemudian menjamak sebab sakit atau uzur, intinya boleh. Kita kalau memang sakit, kita sebagai yang sehat itu bisa menyampaikan kepada yang sakit itu boleh dijamak. Sing paling pada kasar mungkin dari hari itu kan maghrib dengan isya wis wudu, ya kan, karena orang sakit kan itu juga penuh dengan usaha wis dijamak saja, jamak sambil duduk kan meringankan, ya kan. Insya Allah tidak tidak melanggar aturan, itu memang sudah ada jelasannya seperti itu. Ini kaitannya menjamak sebab ada sakit atau uzur, termasuk menjamak sebab ada keperluan. Jama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina dhuhri wal asri wal maghrib bil isya bil Madinah fi ghairi khawfin wala matarin. Qila Bani Abbas madza raka bidzalika arada alla yukhriju ummata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamak sholat zuhur dan sholat asar maghrib dan isya di Madinah bukan karena dalam ketakutan atau hujan. Orang wedi, orang hujan, ya orang sakit, tapi dijamak. Ya seperti itu karena ada keperluan. Kemudian lalu ditanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Nabi SAW berbuat demikian? Kemudian dia mengatakan maksudnya adalah agar beliau tidak menyukarkan umat, ya, supaya Nabi Muhammad SAW menyampaikan ini loh, oleh nek anak keperluan boleh dijamak. Mungkin demikian Bapak Ibu kaitannya materi dengan sholat dalam kemudian dan juga kaitannya dengan menjamak sholat. Barangkali ada pertanyaan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas maghribnya di Broto, dan setelah ikut maghrib dengan jamaah di masjid, terus kita mundur, tapi jangan bicara apa-apa, langsung sholat isya biasa, tapi di jamaah. Bagaimana caranya? Pertanyaannya pertama adalah tatkala kita bepergian dalam mungkin agak lama di tempat anak, ya, kosor itu rukhsah, hadiah dari Gusti Allah, ya kan? Dan itu sunnah. Kemudian sholat jamaah juga lebih baik. Maka diutamakan yang mana barangkali gitu nggih? Ya. Ataukah kita cukupkan yang 4 rakaat seperti itu? Ya. Maka kita memahami